siapa sih yang dirugiin sama Habib Rizik sama FPI? Kalau kita yang dagang bener nih, ada nggak yang diperes? Nggak ada. Ini dicecar su. Ya sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini di Cecar Su ada tamu yang sangat istimewa. Orangnya mayoritas tapi dari golongan minoritas. Kira-kira begitu ya. Beliau baru saja membuat geger jagat Indonesia ini karena memasang spanduk yang lebarnya minta ampun dan disuruh diturunkan ya. Dan juga melambaikan tangan ketika Habib Rizik pulang dari Saudi Arabia, mendarat di Soekarno-Hatta, dan dalam perjalanan dari Soekarno-Hatta ke Petamburan, beliau melambaikan tangan. Beliau orang yang sangat aneh dalam jagat politik Indonesia sesungguhnya, dan namanya adalah Lius Sungkarisma. Selamat selamat malam, selamat sore, selamat siang ya. Selamat malam. Bang Lius ya, saya panggil Abang ya. Iya. Nah, kalau Bang Lius usia berapa sih? 61. 61, nggak jauh beda dengan saya ya. Saya baru 36. Nah. Saya 50 tahun ya, sobat era sekalian. Bang Lius, pertama-tama terima kasih atas kehadiran Abang di sini ya. Di Cecar Su ini itu segmen khusus di Refli Harun Channel. Iya. Dan lumayan Bang, sekarang Refli Harun Channel sudah 700 ribuan subscribersnya. Karena politik kan nggak gampang kan. Dan ini sengaja di modelnya begini. Jadi Abang tamu yang keempat. Abang tamu yang keempat ya. Mudah-mudahan lancar kita Bang ya. Tapi tidak main-main dan tidak ada basa-basi. Pertanyaan pertama adalah, ini awal ya, kenapa Abang kok aneh? Saya langsung tanya aja, kenapa aneh? Ini mohon maaf nih Bang ya. Satu, Cina ya kan? Abang mau disebut Cina atau Tionghoa? Cina aja lah. Oh, Cina sama Tionghoa tuh beda? Sama Cuma, ya. Satu, Cina. Yang kedua, Buddha. Tetapi tetapinya pasang spanduk Habib Rizik, melambaikan tangan ke Habib Rizik, pernah bertemu Habib Rizik, sikap politiknya seperti pro kelompok Islam dalam politik. Ya kita tidak usah tidak usah merasa sungkan mengatakan Islam dalam politik kan. Itu sebuah sebuah penilaian politik yang biasa saja. Kenapa Bang? Jadi ya aneh ya menurut saya. Negara ini kan dulu dimerdekakan ini oleh mayoritas tokoh-tokoh Islam. Bisa sebut Bang? Itu kan di sejarah tuh. Siapa aja orangnya? Jangan lupa lagi, siapa tuh? Saya bukan yang ahli, tapi saya lihat video, saya baca, itu ada Wahid Hasyim. Iya. Ada siapa? Ada Kasman Singodimedjo. Ada Muhammad Natsir. Macam-macam lah. Betul. Tapi ada Bung Hatta juga yang dianggap nasionalis, tapi sebenarnya dari seorang muslim yang sangat taat juga. Nasionalis tapi kan agamanya muslim juga. Dan sangat taat dan sangat taat. Jadi menurut saya memang ada juga Kasimo. Ada juga tokoh-tokoh lain lah. Orang Tionghoa juga ada ikut di BPU PKI. Lim Kion Huan kalau nggak salah. Lim Kun Huan. Ya. Yap Chuan Bing. Jadi saya melihat jangan lupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Oke. Orang bilang Islam nggak didiskriminasi, katanya. Memang nggak didiskriminasi. Tapi berapa orang-orang yang peduli terhadap nasib negeri ini, tokoh-tokoh Islamnya, itu kok saya rasa miris juga gitu.
yang paling kelihatan itu Habib Rizik Syihab. HRS ya? HRS. Saya lihat salahnya apa sih? Waduh, kayaknya jelek banget ini orang. Saya tanya. Abang merasa bahwa framingnya begitu ya? Iya dong. Kita lihat sampai hari ini. Nah, cuma saya tanya, kumpul sama teman-teman nih, siapa sih yang dirugiin sama Habib Rizik sama FPI? Kalau kita yang dagang bener nih, ada nggak yang diperes? Nggak ada. Jadi yang kena itu pengusaha-pengusaha biliar yang ada minuman kerasnya, yang ada prostitusinya. Itu digerebek. Kenapa digerebek? Karena sudah dilaporkan ke aparat, masih tetap tidak ada tindakan. Nah, dari sana memang nggak ada sih ya. Orang Tionghoa saya tanya, lu punya toko suka diperes nggak? Enggak. Lah kenapa jadi kita mesti ikut-ikut benci Habib Rizik? Bahaya Lius, ini orang radikal. Ada satu kali saya ajak tuh semua teman datang ke Petamburan. Teman itu teman Tionghoa? Teman Tionghoa, cuma waktu itu kebanyakan Buddhis. Bahkan ada berapa biksu saya ajak. Kenapa? Karena Habib Rizik lagi statement tentang Rohingya. Tahun 2011. Oh, 2011. 2011 menjelang 12 ya. Bulan puasa. Itu menjelang putaran kedua pilkada. Oke. Kita datang bulan puasa. Oh, menjelang putaran kedua pilkada itu ya 2017. Pilkada Jakarta. Oh, pilkada Jakarta tapi tahun yang waktu Pak Jokowi. Yes. I know. Iya. Itu. Saya ingat bulan puasa karena berarti 2012. Ya, 2012 ya. 2012. Jadi itulah saat pertama saya ketemu Habib. Kaget saya. Begitu sampai Petamburan, orangnya banyak. Munarman masih sekretaris umum. Ada ustadz. Lengkap dah. 70 orang ada kali. Karena kebenaran lagi ada acara. Yang datang berapa orang? Kita kira-kira 15 orang lah. Dialog tentang Rohingya. Beliau kasih foto-foto bahwa ada umat Buddha yang potong leher. Ada foto. Iya. Saya bilang, Habib, mohon maaf. Kalau orang Buddha, kayaknya suruh potong leher ayam aja nggak berani. Jangan leher manusia. Kalau Buddhis benar ya? Iya. Buddha sama Buddhis sama nggak? Sama. Buddha itu agamanya, Buddhis itu orangnya. Oke. Jadi saya bilang nggak akan ada yang berani potong leher. Jadi kalau di sana ada, itu pasti orang komunis. Oke. Saya bilang. Nah, di luar dugaan saya, Habib kok bisa mengerti. Jadi oke lah kalau gitu. Kalau kita mau perangi yang di sana, nah kita lega semua. Nah, itulah awal pertemuan saya dengan Habib Rizik di markas Petamburan. Dan dalam hati saya kok baik ya, bisa diajak bicara, bisa beda diskusi. dengan media framingnya ya? Yes. Karena, bahkan udah mau pulang. Tahun-tahun itu media framingnya preman nih. Oh, iya. Lama kita menjelang mau pulang, jangan pulang dulu. Sebentar lagi buka puasa, kita makan sama-sama. Waduh, ini luar biasa. Ramah, kita makan sama-sama. Semua teman saya pada foto-foto. Makan apa? Makan biryani bukan? Saya lupa, yang saya ingat cuma kormanya gede-gede. Kormanya gede-gede. Jadi di situ pertama kenal, mulailah main ke pesantren. Pesantren di Megamendung. Megamendung. Ya. Ada teman dari Kristen, dari Katolik. Nah, itu setelah 212 itu. 212 2016. Berarti 2016 kan dia pergi 2017. Ya. 2016 2016 berarti. 212 Desember
kita bikin Man of the Year. Man of the Year buat Habib Rizik. Tahun 2016 itu. Ya, karena yang ngasih siapa? Ya, ormas-ormas Tionghoa. Waktu itu ada Yusuf Hamka. Oke. Jadi sekedar untuk diketahui, Bang Lius Sungkarisma ini juga sobat era sekalian pernah mendirikan partai yang namanya Partai Reformasi Tionghoa Indonesia. Itu Alhamdulillah tahun 99 ya. 98. 98 bentuknya, 99 tidak ikut pemilu. 98 itu. Nah, jadi banyak yang mulai beda pandangannya sama Habib Rizik. Di pesantren nggak bilang mewah ya, sederhana tapi enak gitu, suasananya enak karena penerimaan dari mulai di bawah yang jaga ramah semua, pada minta foto semua dan dilayani baik. Nah, disitulah kita jadi bilang FPI bagus, apalagi dijelaskan semua anggota FPI itu ada kartu anggotanya. Di sana itu dilarang membawa senjata tajam, nggak boleh menganiaya orang. Jadi diatur bener sampai Habib berani kasih garansi kalau ada anggota FPI yang nggak bener laporin. Bahkan 98 juga ada yang bilang, waduh dulu kalau nggak ada FPI sih kita punya gudang-gudang itu banyak preman-preman yang ya malakin ya, tapi FPI justru yang belain. Oh, waktu waktu lagi kerusuhan 98. Ya? Oke. Udahlah, makin hari makin cair loh. Jadi Habib itu bukan kita anggap sesuatu yang menyeramkan, bahkan kita selalu menjelaskan ke yang lain-lain. Coba lu kalau ada yang dirugikan oleh FPI dan Habib Rizik, kasih kita. Karena Habib tantang juga. Abang pernah berkomunikasi sama dia waktu Habib pulang? Belum sempat ya? Kalau pulang nih belum nih. Oke, tapi selama dia di Arab Saudi pernah juga? Arab Saudi ya temporary masih WA-an, tapi terakhir kan nomornya ganti-ganti. Saya nggak ikut. Karena saya termasuk orang yang ya mungkin pertama ya, begitu Pak Prabowo sama Pak Jokowi udah join, saya minta balikin Habib Rizik. Karena menurut saya semua sudah selesai. Apalagi? Nah, tapi dahsyat itu. Kita suarakan terus dari di Jakarta, kita ke Solo, ke Jogja, ke Medan, ke Pontianak. Terus kita keliling suarakan balikin Habib Rizik. Pokoknya di acara apa aja saya, kalau ada kesempatan. Bang Lius, yang paling menarik adalah banyak orang ketika merasa dirinya minoritas ya, merasa nggak nyaman berada di sebuah tempat. Ini Bang Lius ini luar biasa nih, seperti Rocky Gerung juga. Kayak nyaman-nyaman saja. Padahal kalau kita pakai spektrum politik kan, ini tengah kanan, tengah kiri. Bang Lius kayaknya santai aja tuh berada di tengah kanan ini. Begini, tahun 85 itu saya itu sudah bergaul waktu itu di Soksi. Oh, Soksi. Sama Suhardiman. Suhardiman ya, Suhardiman SE. Utoyo Usman, Bomer Pasaribu. Kita jadi wakil bendahara. Oh, di Soksi waktu itu ya? Iya, wakil bendahara pusat. Jadi nggak kaget lagi nih. Soksi itu Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Karyawan Swadiri Indonesia. Lawannya Sopsi. Iya, Sopsi. Dulu Sentral Organisasi Buruh. Sopsi itu kan PKI. Soksi. Makanya saya juga ikut-ikutan nih. Begitu anti PKI ya ada ikut teriak juga gitu. Jadi waktu Habib bilang asal nggak ada pemerintah tidak memberikan kesempatan PKI tumbuh, eset nggak dikuasain asing-asing, nggak ada penista agama manapun, Habib akan balik ke pesantren. Itu beliau ungkapkan itu waktu kita tanya, waktu ceramah di masjid luar Batang, rame itu.
Masjid Luar Batang itu yang tempat ada kuburan. Iya, dulu kampung akuarium yang digusur Ahok. Saya ada satu panggung sama Habib. Jadi saya tahu benar pikiran beliau itu bukan mau jadi pejabat, tapi beliau mau mengkoreksi arah jalan yang salah. Kita mesti dukung dong. Nah, di situ jadi kita makin cinta sama Habib. Iya, tapi nggak merasa bahwa kalau misalnya kelompok kanan ya, kelompok Islam menguat di Indonesia dalam politik Indonesia, tidak merasa apakah akan menjadi ancaman orang seperti Bang Lius? 85 di Soksi, 86 saya Ketua Umum Generasi Muda Buddhis Indonesia, masuk di KNPI. Oke. Kenal lah itu Abdullah Putih, Cahyokumolo, FKPPI semua. Nah di situ saya kenal HMI, Ansor, PMII, Gamki, PMKRI, yang tadinya kita cuma pemuda wihara, yang kebaktian, meditasi. Sekarang diajak di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sampai 97 saya jadi bendahara umum di DPP KNPI. Jadi nggak kaget lagi kalau ketemu dari masyarakat mana, kita lihatnya udah ini Indonesia. Nah, ini yang saya tidak tahu sebelumnya ya, bahwa Bang Lius punya sejarah di KNPI. Ketahuan betul saya tidak riset duluan. Tapi jadi menurut saya itu penting, dan itu yang sekarang hilang. Kenapa saya bilang hilang? KNPI gedungnya sekarang berantem. Padahal saya tahu betul wadah itu penting supaya kita saling kenal, saling berjuang memikirkan bangsa, walaupun nggak sempurna, paling tidak nggak asing lagi gitu. Saya nggak kaget. Dan saya nggak takut kalau Islam berpuasa. Saya nggak ada takutnya. Karena menurut saya orang Islam tuh baik. Baik. Kita hidupnya enak. Nggak akan diganggu. Karena selama saya aktif, saya nggak pernah diganggu. Malah terang-terangan aja. Yang ganggu siapa? Ya sekarang yang saya merasa ganggu ya pasang baleho aja susah. Gede-gede dong ngomongnya, pasang baleho aja susah. Nanti dipanggil lagi. Karena saya ini waktu Pilpres, saya kan pendukung Pak Prabowo nomor 2. Jadi kampanyenya itu ya pasti nyerang incumbent kan, nomor 1 Pak Jokowi. Tapi jangan salah dulu, sebelumnya pendukung Pak Jokowi. Oh iya. Sejak 2011. 2011 itu saya orang pertama, bukan Pak JK. Orang pertama menjadi wapres Jokowi. Bukan, yang mendukung Jokowi jadi gubernur DKI. Itu ada di kompas.com 28 Juni 2011. Andai Jokowi gubernur DKI, karena kita jatuh hati mau gusur pedagang 28 Juni itu hari ulang tahunnya Sandiaga Uno kalau nggak salah. Saya nggak tahu, belum kenal Sandiaga Uno tuh. Cuma saya lagi demo di Gajah Mada yang buruk memperjuangkan larangan parkir 24 jam oleh Foke. Itu tukang parkir minta tolong saya, Pak Lius, ini kita besok mau makan apa nih? Nggak boleh parkir 24 jam tuh pelangnya. Saya bilang lu lawan, lu kan juga logonya DKI. Waduh, lawan gubernur. Saya pimpin tuh tukang parkir tuh. 2011, lawan Foke. Nah dalam demo itu saya ada sebut andai Jokowi gubernur DKI. Sampai akhirnya saya bisa ketemu lah. Waktu itu andai itu karena sudah melihat di Solo. Di Solo, saya lihat kok oke banget. Pejabat ini mau gusur orang itu bisa ngajak makan sampai puluhan kali. Jadi kita jatuh hati nih, andai Foke mau larang parkir itu, tukang parkir diajak ngomong, problemnya diselesaikan, itu kan nggak ada keresahan. Nah, disitulah saya jatuh hati Jokowi, jadi pendukung. Oke. Ya, saya balik lagi ke Habib Rizik tadi ya.
Kenapa alasannya pasang spanduk berapa itu? 5 kali 8 meter. 5 kali 8 meter di mie ayam makar. Nanti soal makar saya akan tanya lagi. Ya. Damai Bib, damai itu indah. Damai itu indah. I love you Bib. I love you Bib, ya kan? Damai itu indah. Atau damai itu indah, I love you Bib ya. Gede, damai itu indah, di bawahnya itu I love you Bib. I love you Bib. Nah, I love you Bibnya begitu, ada gambar hati. Ada gambar hati. Iya, apa alasannya ya? Oke, tadi kan sudah menyebutkannya, tapi kan alasannya spesifik, tiba-tiba muncul dengan ide spanduk yang gede, minta ampun, dan juga viral di media massa, suruh turunkan. Saya nggak tega betul gitu. 3,5 tahun mau pulang susah. Udah pulang, dijemput umatnya begitu bludak, dituduh macam-macam, mau diperiksa polisi, spanduknya diturunin tentara. Ini apa? Karena saya ngerti tentara tuh nggak untuk itu. Iya. Tapi kan orang bilang lu gila lu ya. Tentara lu lawan. Saya bukan lawan, saya ngingetkan. Damai itu indah itu tagline dari tentara. Zaman kodamnya Pak Bibit. Indah, karena setiap tikungan dulu di koramil-koramil di kelurahan ada spanduk. Damai itu indah. Logo Jaya, Kodam Jaya. Itu membekas di otak saya. Lah kenapa sekarang ada tokoh ulama yang kalau menurut saya ditanda petik ya, itu dibikin terlunta-lunta itu 3,5 tahun. Saya nggak tega karena saya bayangin kalau diri itu kena saya, mau pulang nggak boleh, dituduhnya saya overstay, mesti bayar denda, mau bayar denda juga nggak bisa. Ini udah nggak adil, karena saya ingat negara itu harus melindungi segenap tumpah darah. Habib ini warga negara Indonesia, bukan warga negara Indonesia biasa. Pendukungnya banyak, dibuktikan pada saat beliau pulang. Nah jadi sedihnya balehonya mesti turun. Lalu baliho diturunkan, Bang Lius naikkan yang lain. Saya naikkan kenapa? Saya minta izin. Karena kan dibilang ini baleho liar, nggak ada izin. Kita minta izin. Oh ada izinnya? Ada, dari Dispenda. Dan isinya juga saya tahu lah, yang menyejukkan lah. Damai itu indah. Tidak ada provokasi ya? I love you Bib. Itu memprovokasi juga supaya orang mencintai Habib. Oh memprovokasi untuk kebaikan? Untuk kebaikan. Juga mengingatkan Kodam itu. Jangan lupa dong tagline-nya. Damai itu indah. Apalagi Habib sudah membuka diri. Dialog. Ya kenapa sih, susahnya apa sih bikin coffee morning, kumpulin tokoh-tokoh yang berseberangan. Nanti Habib kita undang ke sini. Waduh, cakep. Sekalian Pangdamnya juga ada. Nggak, jadi sekalian tuh ada pembicaraan. Mudah-mudahan Pak Maijen Dudung Abdurrahman ya kan mau juga kita undang ke sini kan. Harus mau Pak. Bapak itu tentara. Tentara itu mengabdi kepada negara. Bapak nih dapat panggung kayak gini, harus dimanfaatkan, berikan penjelasan. Udah nggak ada yang jadi kecil lah kalau niatnya baik. Nggak ada yang jadi kecil, datangnya siapa ke siapa itu nggak urusan. Jadi kalau datang di sini bicara bukan jadi kecil. Ini dihargai kenapa? Refli Harun ini salah satu tokoh juga yang selalu. Bang, kalau mau promosikan jangan ke sana, ke sini. Oh, ke sini ya. Iya, bener. Ini bagus juga. Ada yang berani bikin forum seperti ini. Ya resikonya kan ada juga. Kalau penguasa marah gimana? Kepleset sedikit diincar gitu. Itu nggak boleh. Kepleset dinasehatin.
supaya rakyat ini jangan lagi ada rasa takut. Saya pasang spanduk bukan diturunin. Ada yang salah yang mana dibilangin, kalau kurang diganti. Apalagi sudah ada izinnya. Iya, itu jadi kita senang. Jangan bikin rakyat jadi takut. Anak saya takut, Pak, nggak berani buka dulu dah, banyak polisi, banyak tentara. Ini kan saya jadi sedih. Ya, sahabat era sekalian, memang kan mengingatkan nih, Bang Lius mengingatkan bahwa tujuan bernegara itu adalah untuk melindungi segenap bangsa. Iya. Jadi mau dia Islam, mau dia Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya harus dapat perlindungan negara. Betul. Kira-kira begitu. Betul. Dan juga hak untuk berpolitik, sama boleh, beda juga boleh sama pemerintah. Benar. Saya banyak beda. Ya, banyaklah kelompok yang masih dukung Jokowi. Saya udah ke Prabowo. Tapi kita tetap berkawan, ketemu nggak masalah. Nah, yang sekarang agak kurang paham itu orang-orang yang nggak ngerti politik, di sosmed itu ngocehnya sembarangan. Dia nggak ngerti, dia punya ocehan itu membikin orang luka lebih dalam. Jangan dibaca. Hah? Jangan dibaca. Nggak bisa dong. Kan kita lihat, kurang ajar amat nih orang. Aduh, lu nggak ngerti nih. Jadi kira-kira yang paling terluka apa makiannya di sosmed? Kalau ke saya nggak sakit, saya udah biasa. Oh, udah biasa. Orang maki saya udah ketawa. Maksudnya maki ke tokoh-tokoh yang punya pengaruh. Termasuk Habib Rizik ya? Ya jangan, jangan. Oke, Bang Lius, berarti bagian pertama kita soal spanduk, soal menyambut tadi, jelas ya bahwa Abang punya latar belakang yang sangat pluralis, punya pengalaman juga ke Habib, ternyata persepsinya berbeda. Ya? Gitu. Dan menurut Abang, setelah Habib Rizik tidak berubah, atau lebih baik, atau bagaimana? Habib Rizik pasti akan lebih baik karena 3,5 tahun di Mekah itu pasti punya pengalaman kebijakan yang lebih dari sebelumnya. Saya lihat beliau sudah minta dialog. Ini mesti diterima lah. Bahasanya dialog dan rekonsiliasi. Dialog dan rekonsiliasi itu luar biasa. Saya bayangin itu. Mudah-mudahan salah satu kesempatannya dialognya di sini. Coba kalau kita dialog melulu, kan sebenarnya kan nggak akan kacau negara ini. Orang marah-marahnya di dialog. Gitu. Betul. Tapi dialognya jangan dibatasi durasi. Iya. Kalau baru ngomong 1 menit, 2 menit, durasi kan susah. Gitu. Di sinilah udah cocok lah. Karena apa? Ini Bung Refri Harun kan relatif di tengah juga. Saya suka ikutin. Ya nggak dukung orang, tapi dukung negeri. Jadi boleh dialog di sini. Kenapa nggak berani? Harus itu. Saya lihat nggak ada salahnya loh. Kalau di TV kadang durasi ya. Kalau boleh di sini, juga di TV boleh. Boleh. Maksud saya jangan takut berdialog lah. Musyawarah, kita mufakat, kita jalan. Nggak usah dendam-dendaman. Kita punya musuh ini kan kemiskinan, COVID. Ini kan semua masih problemnya masih sangat banyak. Jangan buang waktu ribut-ribut. Aduh, baleho. Siapa yang mau bikin baleho silakan. Tapi isinya jangan menyinggung orang lain. Satu, yang kedua ada izinnya tetap. Ada izin. Sebenarnya izin juga aneh. Kalau menurut saya aneh, ungkapan perasaan. Ya. Itu dijamin Undang-Undang Dasar 45. Izinnya itu kalau dia menggunakan public spare. Yes. Tapi kalau tempat pribadi yang nggak usah. Iya. Jadi public spare. Jangan dipersulit. Termasuk sekarang nih Wali Kota Bogor itu Bima Arya udah jangan dong. Orang udah dirawat di rumah sakit, dia udah bikin swab mandiri, mau di swab lagi. Janganlah menimbulkan kecurigaan macam-macam.
Presiden kan udah bilang itu rahasia, nggak boleh diumumkan hasilnya. Ya udah cukup lah. Jadi, maksud saya stop. Sobat Era sekalian, itu ada kekhawatiran juga ya dalam perspektif Habib Rizik, ada kekhawatiran malah bukan Habib Riziknya yang khawatir, para pendukungnya juga bilang, waduh ini mau diapain nih? Udah 3,5 tahun dibikin nggak pulang, sekarang udah pulang, kok kayaknya dicari terus. Jangan, ciptakan suasana yang kondusif, baik, enak itu nanti, cari duit gampang, nggak ada orang marah-marah, susah, ayo kita bantu rame-rame. Aduh enak betul itu, karena tokoh-tokohnya semua sudah kumpul. Pendukung nomor 1, nomor 2, sekarang udah semua kumpul. Ditambah yang ditahan lepasin itu nangkep orang di sel itu, saya ingat itu Presiden Habibie itu bilang penjara itu bukan buat politisi, ya buat kriminal. Lepas, kita punya sejarah begitu Habibie jadi semua tahanan politik lepas, termasuk sekarang yang menjadi politisi dari the ruling party kan, begitu kan? Lepas semua. Kita kongko kecuali yang korupsi. Kalau korupsi jangan loh. Saya nggak setuju. Kriminal jangan. Tapi kalau yang beda pandangan, beda pendapat, lepas, ajak diskusi, ajak dialog. Oh keren itu.